wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik
innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Hayya 'alas salah Hayya 'alas salah Hayya 'alal falah Hayya 'alal falah Allahu Akbar Allahu Akbar
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa dari tadi subuh, tadi pagi, duhur, asar hingga sekarang setelah selesai salat kita hanya mengandangkan talbiyah? Karena memang seperti itulah sunnahnya. Selama kita dalam keadaan ihram, setelah selesai pelaksanaan salat dan dalam kondisi apapun, seabdalnya kita memperbanyak membaca talbiyah. Nanti berakhir talbiyah nanti kita hari ini, setelah kita akan memasuki Masjid Haram. Kalau sudah dalam Masjid Haram, tidak boleh lagi membaca talbiyah. Sama juga nanti pada saat kita sudah haji, talbiyah sejak kita akan berangkat dari sini tanggal 8 Zulhijjah untuk tarwiyah, kita mulai bertalbiyah di Mina tanggal 8, di Arafah, kemudian kembali ke Mina ya sampai sebelum pelontaran, sampai kita pergi melontar Jamrah Aqabah, selalu talbiyah yang dikumandangkan. Nah, walaupun di tanah air malamnya, malam tanggal 10 itu sudah orang takbiran. Itu bagi yang tidak melaksanakan haji. Kalau kita melaksanakan haji, talbiyah terus. Nanti berhenti talbiyah setelah menjelang kita akan melontar Jamrah Aqabah hari ke-10. Setelah selesai pelontaran Jamrah Aqabah hari ke-10, tidak lagi kita membaca talbiyah, tapi gantinya membaca takbir selama hari-hari tasrik. Ya, itu aturannya ya. Nah, supaya diingatkan kembali apa yang sudah pernah kita sampaikan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, umrah kita akan malam ini ya tetap kita dalam kondisi ihram sekarang. Nanti malam kita akan diangkut ke Masjid Haram sesuai dengan urutan bus. Masuk 1, 2, 3, 4. Nanti malam jangan lupa bawa headsetnya. Ya, mudah-mudahan yang tadi ada masalah sudah selesai semua, disiapkan. Terus ikut nanti di mana titik pertemuan kita akan sama-sama terus. Kemudian itu gunanya headset itu radius 100 meter kedengaran. Jadi kalau Bapak Ibu nanti tercecer dan normal aja headsetnya, kemudian tidak kedengaran, berarti jarak ibu atau bapak itu lebih dari 100 meter dari yang megang induknya headset itu. Nah, jadi kalau gitu harus agak nyari sampai ketemu. Kalau sudah dengar itu berarti dekat itu, sekitar itu rombongan. Nah, gitu ya. Yang kedua, kita sampai di Masjid Haram. Ya, salah satu syarat sahnya pelaksanaan tawaf itu adalah bersih dari hadas besar dan hadas kecil. Makanya yang haid, ada tadi yang melapor ke saya, masih ada satu, kita doakan mudah-mudahan ibu tersebut segera sembuh karena sudah masuk hari ke-8. Ya, mudah-mudahan segera itu nanti akan melaksanakan ibadah umrahnya. Jadi tertunda terus, mohon yang sekamar dengan beliau supaya disampaikan selama masih haid tetap selalu menjaga larangan-larangan dalam berihram ya sampai dia selesai tahallul nanti. Nah, jadi kita harus ada wudhu. Jadi sebelum nanti jam 10, sebelum turun semua nanti di lobi nunggu bis, kita semua menjaga wudhunya ya, menjaga wudhu jangan sampai batal wudhunya. Kalau toh batal lagi, nanti insya Allah sampai di sana nanti melapor ya. Nah, karena kita biasanya mencari tempat yang dekat dengan tempat wudhu, titik kumpul. Nah, tapi jangan karena bilang kita akan di sana nanti akan ada lagi tempat wudhu. Lebih baik, saya sudah pernah sampaikan di manasik bahwa salah satu amalan harian Rasulullah SAW yang tidak pernah ditinggal, salah satunya itu adalah menjaga
wudhu, ya selalu menjaga wudhunya. Apalagi di tanah suci ini diusahakan selalu, kalau bisa kita selalu dibersamai oleh wudhu dalam seluruh aktivitas kita. Nah, setelah itu kita akan masuk, dibimbing. Ingat yang belum bergabung ya, yang dari Sulsel, dari Riau, dari Nunukan, Tarakan, mungkin Pasir. Kita kalau praktek sudah kita praktekkan kemarin itu di Samarinda, posisinya perempuan di tengah ya, posisi perempuan di tengah, kiri kanan kita laki-laki, karena saya lihat hitungannya jumlahnya hampir imbang ya, kita laki-laki lebih 80, perempuan lebih 90, jadi imbang, kita bisa mengunci ya, mengunci. Jadi kita posisi laki-laki di kiri kanan itu untuk menjaga supaya tidak terputus rombongan. Nah, kalau bisa yang suami istri itu suaminya di pinggir, istrinya juga berdekatan dengan dia, jangan berjauhan ya. Jadi tetap bisa mengontrol keluarganya masing-masing ya. Dan nanti biar bapak lebih fokus, itulah manfaatnya headset, ada komando nanti ya, yang siapa yang memimpin doa diikuti saja apa doanya. Cuma pesan saya, ingat-ingat juga, dengar-dengar juga itu doa atau tidak ya. Jangan sampai asal yang ustaznya nanti yang memimpin baca, ikut juga dibaca. Nah, soalnya saya pengalaman pribadi, saya memimpin doa, saya bilang Allahumma, ikut Allahumma, inna nas'aluka ridha qol jannah. Tiba-tiba kaki saya ditabrak kursi roda, saya teriak, wih sakit, teriak semua di belakang, wih sakit. Itu karena ikut-ikutan aja ya, jadi fokus juga ini doa atau tidak ya, karena itu tidak dua arah ya, satu arah aja, jadi kita hanya mendengar. Nah, setelah kita masuk, kita akan buat baris itu sebelum mulai, ada doa ketika masuk Masjid Haram, insya Allah dibimbing. Kemudian melihat Ka'bah, ada doanya lagi, insya Allah akan Bapak yang dibimbing. Setelah itu berniat akan melaksanakan umrah, tawaf sa'i umrah ya. Baru kemudian dimulai prosesi pelaksanaan tawaf. Tawaf itu dimulai dari rukun Hajar Aswad. Nah, jadi ada pilar hijau itu di sebelah kanan di atas tinggi ya. Kemudian di sebelah kiri kita lurus Hajar Aswad. Di situ dimulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Ya. Kemudian setelah itu ingat, kaki yang pertama melangkah pada saat menyebut Bismillahirrahmanirrahim adalah kaki kanan. Ya, langsung kaki kanan melangkah, doa yang dibaca itu sampai di makam Ibrahim cuma satu ya, abdalnya Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Melewati makam Nabi Ibrahim, bebas doa apa saja dibaca ya, boleh tasbih, tahmid, zikir, istighfar, selawat, baca ayat-ayat, dibaca berulang. Dan mohon jangan sampai ada bapak ibu sambil tawaf nanti sibuk dengan handphonenya, live, halo guys ini lagi tawaf umrah haji. Jangan ya, gimana jangan kayak gitu. Nah, jadi kita fokus ibadah sampai di rukun Yamani. Sampai di rukun Yamani, satu rukun sebelum Hajar Aswad, barulah kita lambai boleh, tapi cium tidak usah, lambai aja Allahu Akbar. Kemudian satu doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Seterusnya berulang sampai masuk ke Hajar Aswad lagi. Baru kita memandang lagi wajah aja, Bismillahirrahmanirrahim, baru satu putaran. Nah, kita yang laki-laki ya, kan di putaran 1 sampai 4. Nah, posisinya seperti ini ya, yang di atas ya, ini namanya ittiba, ini dimasukkan, kemudian yang kanan di bawah ketek. Nah, ini ya, ini tertutup kiri. 1, 2, 3, 4 sampai 4 putaran, posisi begini. Oke Pak ya. Nah, setelah selesai putaran keempat, Bismillahirrahmanirrahim, masuk putaran 5, lepas lagi, bebas. Nah, bebas begini. Nah, bebas begini aja, lepaskan. Kalau yang misalnya ada
istrinya atau apa, kalau megang suaminya jangan yang ini dipegang ya ibu ya, copot nanti ya. Yang dipegang ini kiri kanannya aja ini. Nah gitu ya. Nah begitu seterusnya ya sampai 7 putaran. Selesai 7 putaran, itu berarti kita berapa kali kecup? 8 kali. Jadi ngecupnya kalau 7 kali, hanya 7 kali kita ngecup berarti cuma 6 putaran. Nah, jadi kita 8 kali penutup itu putaran ke-8 kecup yang ke-8 itu artinya penutup. Nah, jadi berarti sudah 7 kali kita ya. Kalau tercecer misalnya karena dengan ada uzur misalnya buang angin atau apa, maka hitung sendiri. Kalau ragu-ragu dalam menghitung ini 5 atau 6, mana yang dipakai? Paling dipakai yang paling sedikit. Jangan 5 atau 6, oh sudah 7. Salah itu ya. Jadi kalau ragu-ragu kita ya, kalau nanti jalan sendiri tahu sendiri, ini 5 atau 6. Berarti diambil ajaran Rasulullah, diambil yang rendah. Jangan diambil yang lebih banyak. Oke. Nah, selesai tawaf ringkas, langsung rangkaian ibadah namanya salat sunat tawaf. 2 rakaat ya, salat sunat tawaf. Niatnya usalli sunat tawaf rakaataini ada alillahi ta'ala. Nah, itu niatnya. Salat sunat tawaf di mana saja abdalnya di belakang makam Ibrahim, tapi kalau musim haji tidak bakalan bisa kita. Jadi pokoknya nanti di mana diarahkan nanti ustaznya yang memimpin, di situ saja kita ambil. Kalau pada orang gantian. Kalau yang suami istri kalau berdua caranya itu kalau kita lagi padat gantian. Jadi istri yang didahulukan dijaga posisinya, kita misalnya istri beliau ini misalnya lagi salat, saya posisi di sini. Jadi kalau ada orang mau lewat dijaga, paham aja deh kalau begini. Karena takut kalau pada saat kita sujud diinjak. Nah gantian. Nah kalau sudah selesai gantian lagi, ibunya lagi yang jaga bapaknya kalau lagi salat. Nah, misalnya kalau posisi lagi padat ya, perhitungan saya agak padat ya. Nah, tapi kalau longgar aja langsung aja semuanya. Nah, itu. Selesai ya. Tadi saya luput sebelum salat kalau waktunya memungkinkan dan tidak padat, ada doa yang afdal itu. Jadi sebelum memulai salat sudah dapat posisi, berdoa dulu. Ini doa pribadi ya. Kalau bisa doa pribadi ini tingkat ijabahnya itu kalau penjelasan para ulama, kalau angka 100 itu 85 sampai 98% terijabah. Jadi ini doa khusus untuk kita, untuk suami, untuk istri, anak-anak kita. Jadi fokus sebentar doa itu. Setelah berdoa, kalau sudah dapat posisi, setelah selesai tawaf, barulah usalli sunat tawaf. Berdiri aja. Nah, setelah selesai lagi salat sunat tawaf kita, tingkat kedua yang diijabah doa itu setelah selesai salat sunat tawaf. Nah, lagi berdoa lagi. Ini mungkin sudah melebar doanya. Kalau tadi hanya diri dan istri dan anak, mungkin boleh saudara, ponakan atau apa yang mungkin lebih luas sedikit. Nah, setelah itu biasanya juga kita akan arahkan lagi dibimbing lagi berdoa bersama. Setelah itu kita lanjut minum air zam-zam. Ya, minum air zam-zam. Minum air zam-zam itu kata Rasulullah, ma'udam zam 5 syuribalah. Air zam-zam itu tergantung niat orang yang meminumnya. Jadi sebelum minum, ambil air zam-zam, kemudian menghadap Baitullah, niatkan apa yang mau diniatkan. Mau penerang hati, sebagai obat, menguatkan iman, dimurahkan rezeki. Dulu aja, pakai bahasa ibu kita, bahasa diri aja. Baru kemudian tiup air minum itu, lalu kemudian minum. Caranya 3 kali teguhan ya. Teguhan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teguh lagi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sisakan sedikit, jangan banyak. Sisakan dikit, baru kemudian ambil berkahnya, siram di ubun-ubun ini. Nah, apa maksudnya itu? Karena puncak segala perintah, memori dalam tubuh kita itu kan di otak. Kita dinginkan berkahnya zam-zam. Mudah-mudahan semua yang ada perintah dari otak itu adalah hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Itu maksudnya, bukan disiramkan. Orang tuh langsung disiram begini ya, dikit aja ambil berkahnya itu. Nah, selesai kita akan diarahkan menuju ke pesaian. Nah, kita pesai dari Safa ke Marwah. Nah, dari Safa ke Marwah.
Nah, untuk tawaf biasanya kalau umrah kalau agak longgar 30 menit selesai. Kalau agak padat, kalau umrah itu paling lama 45 menit. Ya, kalau umrah, kalau kita sedang umrah biasa di luar haji. Kalau haji, pernah saya, apalagi kalau kita sudah terakhir itu selesai umrahnya 7 putaran 45 menit. Biasanya selalu sampai 45 sampai 1 jam. Nah, tapi saya yakin sudah terbiasa semua jalan, mulai dari Bandara Soekarno-Hatta sudah dilatih ya. Di Dubai, sedangkan dari Qatar lain katanya baru sampai sudah diusir-usir orang India. Segera masuk dan tunggu, itu kan perlu energi, itu sebenarnya latihan, tidak apa-apa ya. Latihan jadi sudah terbiasa untuk berjalan ya. Nah, tambah lagi pesaian. Pesaian itu 4x7, dari Safa ke Marwah kurang lebih 400 meter, berarti kurang lebih 3 kilo juga ya. Nah, insya Allah kita sudah selesai umrah itu sudah fisik itu sudah oke ya, sudah oke. Insya Allah. Nah, jadi dari Safa kemudian berjalan biasa, jadi juga nanti dibimbing. Tapi tidak perlu lagi kita buat barisan ya, jalan santai aja. Karena kalau di pesaian itu gampang ketemu, asalkan berurut aja. Kalau di tawaf, kalau ada sudah yang nyasar satu susah ketemu. Kecuali kalau konsen mendengarkan itu ya. Nah, ada di sa'i yang ada pilar hijau yang laki-laki lari dari kecil saja ya, sudah kita praktekkan di manasik supaya suami istri tidak ketinggalan ya, ingat ya. Atau boleh yang mungkin yang belum bergabung, caranya nanti supaya yang suami istri tidak ketinggalan, boleh ibu diri bersama saya ibu kesini ya, boleh ya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa bu, ya nggak apa-apa, nah contoh aja ya, sini bu, sini. Ya, misalnya sama ibu saya sama ibu, misalnya ibu adalah saudara saya misalnya ya, di pilar hijau ini supaya bisa menyesuaikan yang lain seragam, supaya tidak ketinggalan ibunya di pilar hijau, kan dianjurkan dari kecil laki-laki. Nah, cara saya kalau berjalan tidak boleh lari begini, saya harus mengimbangi dengan lari dari kecil yang sesuai dengan jalannya ibu. Coba ibu jalan ke depan, saya begini. Nah, jadi tetap juga saya jalan, tetap juga seiringan dengan ibu. Oke bu, terima kasih. Jadi ya bapak-bapak ya, nah, supaya tetap kompak dengan pasangannya, dengan rombongan. Lanjut ke Marwah, sampai di Marwah hitung 1 ya, jangan ada jemaah itu dihitung Safa Marwah Safa 2 putaran dihitung 1 ya. Pernah kejadian ada jemaah ya, sok pintar mungkin beliau ya, merasa sudah pernah haji, pernah umrah, ngajak keluarganya karena nggak tahan nunggu kayak gini, nggak mau dia nunggu, wah lama banget katanya. Izin katanya Ustaz saya duluan. Saya bilang bisa pak, oh tenang aja Ustaz, saya sudah pernah haji sekali, saya sudah umrah 3 kali. Wih, saya bilang mantap. Saya bilang silakan membawai teman sekeluarganya, sekamarnya. Ada berapa orang itu dibawa. Duluan dia pergi setengah jam, baru kami pergi. Ternyata kami selesai duluan di hotel, dia belakangan datang. Saya dulu di lobi, yang rombongan itu ngomel-ngomel. Ustaz, mana sih yang benar kalau kita sah itu? Saya bilang kenapa? Dari Safa ke Marwah. Iya benar, hitungannya gimana Ustaz? Itu 1 dihitung berapa? Safa Marwah atau Safa Marwah Safa? Saya bilang yang dihitung 1 itu Safa ke Marwah 1, Marwah ke Safa 2. Jadi sudah 2 putaran. Itu dia saya berdebat dengan Om. Kenapa? Makanya kami lama, karena dia ngotot selalu bahasanya saya sudah haji loh. Orang hitung 1 itu Safa ke Safa katanya ke Marwah, Marwah ke Safa. Lah 14 kali putaran. Nah, jadi 7 aja ya. Jadi terakhir di Marwah. Sudah di Marwah ya, sudah di Marwah terakhir 7, kita berdoa lalu kemudian al-halqu, menggunting. Pada saat sudah menggunting itu barulah kemudian sudah namanya kita tahallul. Nah, belum ada tahallul awal karena masih umrah ini ya. Nanti ada istilah tahallul awal, tahallul tsani kalau lagi haji sudah nanti kita akan jelaskan ya. Setelah itu kita bebas ya, bebas beberapa hari ini lepas pakaian kita. Itu sudah namanya tamattu, tangi mangan turu setelah itu ya. Singkatannya tamattu itu ya. Jadi mati ya. Kita akan isi lagi setelah itu dengan kegiatan beberapa kegiatan sampai menjelang
pelaksanaan tanggal 8 itu. Nggak salah hari Sabtu ini akan kita berangkat. Ya. Nah itu secara singkat. Satu tadi ada yang bertanya, Ustaz boleh bawa gunting? Silahkan, kalau ada yang punya gunting bawa aja. Takutnya kalau cuma satu misalnya ada yang bawa, kita berapa orang lama. Jadi kalau ada yang bawa boleh kan. Kemarin kan Ustaz Udin bilang nggak usah bawa, ada tim. Kalau ada yang bawa, mau bawa aja ya di tasnya. Kalau tidak ada ya nggak usah pergi beli ya. Nanti Ustaznya nanti yang menjaga. Tapi kalau ada yang bawa 2-3 orang kan biar lebih cepat. Nah cara menggunting nanti, maaf ibu-ibu, jangan mau digunting, nggak boleh digunting ya sama laki-laki yang bukan mahramnya. Jangan sampai situ nanti datang, Ustaz gunting saya tidak bakalan menggunting ya. Jadi caranya biasanya kami itu gunting yang laki-laki dulu. Ya, kenapa laki-laki? Terutama yang ada pasangannya, yang sudah ada pasangannya inilah nanti yang berharap menggunting istrinya. Nah, istrinya nanti ini yang sudah digunting, menggunting temannya yang tidak punya suami, dibawa dan bawa suaminya gitu. Nah, jadi begitu semua ya. Jadi kalau laki-laki, kalau yang perempuan boleh, kalau suaminya yang. Nah, caranya menggunting. Yang menggunting cukup Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bapak ibu yang lagi digunting, yang berdoa. Apa doanya? Allahumma harrim lahmi wa bashari wa sya'ri minan nar. Kalau tidak apa bahasa Arabnya, versi Indonesianya, ya Allah haramkan tubuh saya dan rambut saya dari neraka. Dahsyat mulanya ya, dahsyat mulanya. Jadi saya kira itu singkat, tutorial singkat nanti pelaksanaan ibadah umrah kita. Mudah-mudahan dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sudah dapat undangan restoran